أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah
ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya, tidak ada dosa pula baginya, yakni bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkannya. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayatnya 201, 202, dan 203. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Betapa ruginya apabila umat manusia ini hanya mendapatkan dunia dan isinya, sandang, pangan, papan, dan segala keperluannya ia dapatkan hanya sebatas umurnya saja. Semasa dia hidup diberi kasih oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengasih dan tak pilih kasih. Tapi setelah manusia itu nazak dan meninggalkan dunia ini, maka kasihnya Allah itu diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adab yang sangat pedih, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang dolim, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik. Selama hidupnya dia menentang Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Ia hanya mendapatkan
dunia saja, dunia melulu. Saat dia mati, maka dipukullah oleh malaikat, ya, dipukullah punggungnya, dipukul mukanya, ya, karena dia termasuk orang-orang yang syarrul bariyah. Mari kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga besar kita dan umat ini jangan sampai meniru perilaku orang-orang yang kufur. Tapi mari kita meniru perilaku umat-umat yang syukur. Jadi syukur, iman, takwa itu bisa menyebabkan kita dirahmati sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik semasa kita masih hidup di dunia, pada saat kita nanti naza juga dirahmati Allah, di alam barzah dirahmati Allah, nanti waktu kita lewat Shiratal Mustaqim juga dirahmati oleh Allah, ditolong sama Gusti Allah. Mudah-mudahan kita berhasil melewati Shiratal Mustaqim sehingga kita sampai di surga bersama para nabi dan para rasul beserta keluarga besar kita, anak-anak cucu kita, juga umat Islam ini. Amin ya robbal alamin. Bisa kita lihat di surat Ghafir ayatnya 8 sampai 9, termasuk surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, surat 28 Al-Qasas ayat 77, dan juga surat yang kita kaji pada hari ini yaitu surat Al-Baqarah 201 sampai ayat 203. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini bisa menyempurnakan, ya, rukun Islam kita, ya, bisa menyempurnakan rukun iman kita, dan kita tingkatkan menjadi pribadi yang ihsan, yang muhsin, yaitu baik bagi dirinya, baik bagi keluarga besarnya dan umat ini, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa membimbing kita bisa bersedekah, beramal jariyah, ya, berzakat, infak, sedekah, dan rezeki yang diberikan Allah ini kepada kita. Karena kita diberikan ilmu yang bermanfaat, kita bisa mendidik diri kita, anak-anak cucu kita, dan siswa-siswi kita, dan semuanya bisa menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Al-Baqarah ayat 201. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan manusia yang memperoleh keberuntungan dunia dan akhirat, yaitu orang-orang yang dalam doanya selalu minta agar mendapat kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan terjauh dari siksaan api neraka. Jadi orang-orang ini selama hidupnya memang memilih jalan yang selamat. Jadi dunianya dia bekerja dengan giat, bekerja dengan kuat, bekerja dengan tuntas, bekerja dengan terbaik. Kemudian Allah memberikan
balasannya. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapat. Dia juga tidak lupa ya bekerja, ya berusaha, ya berikhtiar, ya berdoa, ya beribadah. Nah, jadi semasa hidupnya itu, sehingga dunia hasanah didapat dan akhirat hasanah didapat, dan cita-cita mereka semuanya itu adalah supaya terhindar dari api neraka. Jadi hidupnya hati-hati dengan iman yang dimilikinya itu, dengan Islam yang dimilikinya itu, dia berhati-hati untuk menghindari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu. Jadi perbuatan keji dan mungkar itu enggak dilakukannya selama dia hidup di dunia, karena cita-cita mereka ingin supaya tidak masuk neraka. Kalau cita-citanya ingin masuk neraka, ya tidak iman, ya tidak Islam, ya tidak ihsan, malah perbuatannya selalu keji dan mungkar. Bangun tidur sampai tidur kembali, yang dilakukannya adalah kekejian dan kemungkaran, kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan. Ibaratnya orang gitu, namanya orang terbalik. Apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesia-siaan. Jadi tidak ada gunanya. Tak bergun, percuma dan tidak ada gunanya. Nah, itu termasuk orang-orang yang merugi nanti. Beda dengan orang-orang ini, ya, orang-orang yang beriman dan takwa itu punya sebuah keinginan, permohonan kepada Allah agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hindarkan kami, hindarkan anak-anak cucu kami, hindarkan siswa-siswi kami, sahabat-sahabat kami, jangan sampai masuk neraka. Ini sebuah doa yang baik. Untuk mencapai hidup bahagia di dunia harus melalui beberapa persyaratan. Jadi kabeh ono syarat-syarate, terus syarat-syarate kudu dilaksanakan dengan baik dan ikhlas. Di antaranya harus sabar dalam berusaha. Sabar nomor 1, Dek. Ya, Dek. Sabar dalam melaksanakan taat. Ya, masih abot sholat tetap dilakoni, ngaji abot tetap dilakoni, Islam, iman, ihsan dilakoni. Ya, tetap sabar dan selalu mohon pertolongan kepada Allah agar mampu dan punya kesabaran itu. Tadi kesabaran itu bisa muncul apabila dilatih. Kalau tidak dilatih ya nggak bisa. Semua perlu latihan. Patuh kepada peraturan dan disiplin, pandai bergaul dan dipercaya serta mempunyai maksud baik dalam usahanya. Jadi pergaulannya adalah pergaulan yang baik, bukan pergaulan yang jelek. Kalau pergaulan yang keji dan mungkar, ya pasti kumpulannya adalah orang-orang yang mengajak kepada neraka. Tapi pergaulannya adalah pergaulan yang baik, yaitu senantiasa berpositif, berakal yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang
baik, sehingga apa yang dilakukannya, pergaulannya itu bisa memunculkan sebuah jalan hidup, ya, kemudahan-kemudahan di dunia ini untuk mencapai sebuah cita-cita yang mulia yang dia cita-citakan, ya. Untuk mencapai hidup bahagia di akhirat haruslah mempunyai iman yang murni dan kuat, serta mengerjakan amal yang soleh dan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi tanda-tandanya orang itu Islamnya baik, imannya baik, ihsannya baik, itu dia punya akhlak mulia. Jadi dia berakhlak, ya, berakhlak pada dirinya, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Nabi, berakhlak kepada istri, suami, anak-anak cucunya, semua dilakukan dengan dasar akhlak yang mulia, kata-kata yang baik, ya, berhati yang baik dan berbuat yang baik. Maka untuk terlepas dari siksa neraka hendaklah selalu meninggalkan pekerjaan-pekerjaan maksiat, menjauhkan diri dari yang keji serta mungkar, dan memelihara diri jangan sampai berbuat hal-hal yang diharamkan Allah karena pengaruh syahwat dan hawa nafsu. Lah, kalau memang ingin bercita-cita tidak masuk neraka, ya jangan nuruti hawa nafsu, ya, nafsu amarah, ya, nafsu-nafsu yang mengajak kepada kejahatan, ya, kemaksiatan, ya harus ditinggalkan. Tapi kalau kita berdoa, jauhkan kami dari api neraka, tapi perbuatannya perbuatan ahli neraka, ya tetap tertulis nama kita di neraka. Walaupun mulut kita minta kepada Allah agar tidak dimasukkan neraka, tapi ternyata anggota badan kita yang lain justru malah melakukan amalan neraka sehingga bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan antara mulut kita, doa kita dengan perbuatan kita sama, ya Dek, ya. Mari kita lihat 202, ayat 202 dari surat Al-Baqarah ini. Mereka yang meminta kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, itulah yang akan mendapat nasib yang baik dan beruntung. Karena sesungguhnya dalam berusaha dan beramal, artinya mereka sudah dapat menyamakan permintaan hatinya yang diucapkan oleh lidahnya dengan kesungguhan jasmaniahnya. Dalam berusaha dan beramal, buahnya ialah keberuntungan dan kebahagiaan, loh Dek. Jadi antara mulutnya, doa-doa yang dipanjatkannya, dengan amaliyah badan-badannya, tangannya juga tidak mau mencuri, mulutnya tidak mau berdusta, pikirannya tidak mau berpikir yang jorok, ya, hatinya selalu berzikir kepada Allah, loh Dek. Jadi itu harus, ya, jasmani dan rohani kita ini harus diajari tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ditutup dengan peringatan bahwa Allah sangat cepat perhitungannya. Maksudnya agar setiap manusia tidak ragu-ragu dalam berusaha dan beramal, sebab seluruhnya akan diperhitungkan Allah dan tidak akan dirugikan seorang pun juga. Perhitungan Allah sangat cepat dan tepat, sehingga dalam waktu sekejap saja setiap manusia sudah dapat melihat hasil usaha dan amalnya, dan sekaligus akan dapat menerima balasannya dari usaha
dan amalnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu perhitungannya cepat dan tepat. Makanya kita harus berhati-hati adik. Makanya kita harus melaksanakan suatu ibadah itu dengan cara yang terbaik, ya dek. Dari ahsan harus terbaik, ya. Kita lihat nanti dalam surat At-Taubah ayat 105, ya. Ternyata kerja dan kinerja kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ini dilakukan dengan ikhlas, apa dengan riya? Allah Maha tahu. Makanya kita ini harus senantiasa apabila melakukan suatu perbuatan, kita memohon bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, ya, mohon pertolongannya kepada Allah agar yang kita lakukan ini sebuah ibadah yang nantinya akan mendapatkan ridho, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala kebaikan yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan segala khilaf kita, salah kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.